Nah, oke. Mata kuliah yang akan saya ampu di kelas Anda ini K3 ya, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Kita hitung K-nya 1, 2, 3. Oke, benar, K-nya ada 3 ya. Kesehatan, keselamatan kerja ya. Sebetulnya aspek apa di mata kuliahnya aspek kesehatan keselamatan kerja ya, panjang. Makanya saya singkat aja aspek K3 ya. Jadi lebih kita akan bahas lebih ke kesehatan dan keselamatan kerja. Di mata kuliah ini maaf ya mungkin agak sedikit banyakannya ngedongeng ya. Mungkin nggak saya banget tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Nih, ini materi K3 ini eh, kadang di proyek itu di bidang K3 ini disepelekan, tapi ini ketika dalam proyek tertentu ternyata K3 ini justru lebih penting dibanding bidang-bidang lain ya. Dia atau lebih kerennya istilahnya HSE ya, Healthy Safety Environment ya, HSE. Jadi di pada bidang tertentu aspek HSE ini justru yang paling kuat atau bisa dibilang paling berpengaruh di dalam suatu ekosistem konstruksi ya dibanding yang lain. Jadi pada beberapa pekerjaan justru yang bisa otoritas suatu pekerjaan bisa berjalan atau tidak itu justru orang-orang safety atau orang-orang ketiga ya. Tapi kalau konstruksi sih lebih cenderungnya dianaktirikan, tapi kalau proyek-proyek migas justru aspek ketiga ini yang paling depan ya, justru kewenangannya justru lebih lebih luas dibanding project manager itu sendiri ya. Oke, di sini ada beberapa tujuan yang akan diharapkan bisa tercapai pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan filosofi K3 ya. Oke. Lalu yang kedua, mendefinisikan ruang lingkup K3 dalam konstruksi dan migas. Nah, di sini karena kalau kita bahas K3 di bidang konstruksi ini sangat jadinya cenderung sempit ya, maka di sini saya tambahkan identity materi-materi K3 untuk industri migas. Oke. Lalu yang ketiga adalah memahami dasar hukum K3 di Indonesia. Di sini ada 2 peraturan yang akan kita bongkar, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Lalu ditambah dengan regulasi-regulasi migas atau SKK migas. Oke, nomor 4, menginterpretasikan data statistik kecelakaan kerja pada industri konstruksi dan migas. Kelima, menguraikan peran engineer teknik sipil dalam penerapan K3 di suatu proyek ya. Jadi diharapkan setelah mata kuliah ini selesai Anda mengetahui aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada konstruksi ya. Jadi mungkin nanti setelah di dunia kerja Anda bisa paham nih ketika Anda ditugaskan menjadi safety officer atau safety manager ya. Jadi ini aspek-aspek ketiga ada di sini semuanya. Oke, next sejarah K3. Jadi pada zaman dahulu kala ya, sejarahnya tuh mungkin sekarang juga masih K3 itu jarang di keselamatan dan kesehatan keselamatan kerja itu jarang diperhatikan dalam sebuah proyek ya. Nah, di sini dimulainya pada revolusi industri ya, yaitu revolusi industri itu sebelum Perang Dunia ke-1 ya.
1800-an sampai 1900-an. Nah, karena pada tahun-tahun tersebut ada shifting industri yang tadinya agraris menjadi industri, ya. Banyak berdiri pabrik-pabrik. Ya. Namun si operator atau penggunanya belum begitu memperhatikan cara kerja mesin-mesin industri yang akibatnya mengakibatkan kondisi kerja yang buruk dan tingginya kecelakaan yang diakibatkan oleh mesin. Oke, seiring waktu tidak ada perbaikan, tapi si industri terus berbenah. Finally pada sekitar abad ke-20 ya, terbentuknya ILO, yaitu ILO atau International Labour Organization. International Labour Organization. Nah, ini berdiri tahun 1919 yang mengatur standar keselamatan global, ya. Ini ILO ini awalnya mungkin kayak partai buruh ya, atau kayak di kita serikat buruh ya, lalu berkembang menjadi organisasi buruh internasional atau ILO, International Labour Organization. Nah, di Indonesia ini pada tahun 1970 terbit Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja sebagai payung hukum utama. Oke, lalu lahir Permenaker, lalu lahir peraturan-peraturan lain yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 1970. Oke. Nah, di sini kenapa penting ya? Karena pada tahun-tahun sebelum abad ke-20 ya, sebelum tahun 1919 ini, sebelum Perang Dunia I, nah kita lihat sendiri bahwa standar kerja di konstruksi itu sangat berbahaya atau sangat bisa dibilang ya sangat parah ya. Kita lihat di sini ini adalah sebuah dokumentasi di mana sebuah proyek high rise building ya. Di sini orang tuh nggak pakai helm, nggak ada body harness, di sini nggak ada railing, nggak ada safety sign, nggak ada paranet, lain sebagainya. Orang gelantungan, ini kesenggol dikit jatuh ya. Jadi pada tahun-tahun sebelum 1919 itu kondisi kerja di industri itu sangat parah ya. Maka lahirlah maka semakin hari semakin banyak korban dan secara tidak langsung menghasilkan organisasi-organisasi yang concern terhadap kesehatan dan keselamatan kerja ya. Di sini ada orang yang ngegantung ya. Kita lihat di sini cuma ngegantung besi sling di sini buat pasang baut ya. Ya. Nah, ini nggak ada body harness, nggak ada helm, nggak ada paranet, nggak ada railing, nggak ada scaffolding di sini buat nahan sementara. Ya, kena angin sedikit juga pasti jatuh. Nah, ini merupakan salah satu kondisi kerja pada industri konstruksi sebelum lahirnya ILO, yaitu International Labour Organization. Jadi organisasi buruh itu nggak selamanya buruk ya, nggak selamanya tentang demo. Ternyata di lain sisi organisasi buruh itu bisa membuat sebuah revolusi tentang standar keselamatan kerja ya. Ini inisiasinya pasti bukan dari pemilik proyek, tapi inisiasinya adalah dari organisasi buruh ya, atau kita sebut dengan ILO atau International Labour Organization. Nah, K3 ini bukan sekedar hukum ya. K3 bukan sekedar hukum, tapi sebuah moral responsibility atau economic benefit. Di mana ini keselamatan kerja ini merupakan sebuah tanggung jawab moral dan economic benefit. Ya, economic benefit di sini
Moral responsibility adalah tanggung jawab moral. Moral. Oke. Lalu economic benefit di sini adalah keuntungan ekonomi. Ekonomi. Ya. Nah, kenapa bisa menjadi keuntungan ekonomi di sini? Apa hubungannya kesehatan keselamatan kerja dengan ekonomi? Justru dengan bertambahnya standar safety, malah cost of construction malah makin tinggi, justru makin besar nih biaya yang ditimbulkan oleh peralatan safety. Nah, di sini ternyata bukan itu yang dimaksud. Keuntungan ekonomi di sini ya, ketika terjadi kecelakaan kerja, maka akan berkurang tenaga kerja, akan menghambat progres dari suatu pekerjaan ya. Ketika terjadi fatality, ketika terjadi orang yang meninggal di lokasi kerja, maka semuanya kerjaan harus dihentikan ya, dan harus diaudit penyebab tenaga kerjanya sampai dilakukan proses hukum. Baru setelah selesai pekerjaan ini bisa dilanjutkan. Nah, ini dengan berhentinya pekerjaan ini tentunya bisa mengakibatkan kerugian ekonomi ya. Makanya di sini K3 merupakan economic benefit atau keuntungan ekonomi. Oke, next. Definisi K3 ini melindungi nggak cuma tentang orang ya, ada peralatan, ada material, ada lingkungan, dan proses produksi agar aman dan sehat. Ya. Lalu menurut ILO, K3 mencakup promotion of maintenance and the highest degree of physical, mental, and social well-being of worker in all occupation. Jadi intinya merupakan derajat paling tinggi dari hak-hak setiap tenaga kerja. Ya. Oke. Next, ruang lingkup manusia. Manusia itu jadi K3 ini melindungi pekerja dari kesehatan dan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Lalu alat, ya kenapa aspek K3 masuk ke peralatan? Memastikan alat kerja dan alat berat aman untuk digunakan. Ya. Jadi ngomong-ngomong tentang alat, saya juga ada pengalaman cukup menyakitkan ya. Ada sebuah kerjaan kecil, cuma pembobokan menggunakan bor listrik ya di suatu proyek. Ya ternyata alat breaker listriknya ternyata ada bocor arus nih. Ya, karena pekerjaannya di dalam area yang terbatas lalu basah ya, bornya bor listrik ya, mengakibatkan si tenaga kerjanya yang kerjanya sampai kesetrum ya, ada short yang mengakibatkan fatality, meninggal dunia. Sampai akhirnya itu pabrik berhenti selama kurang lebih 2 minggu. Pabrik berhenti 2 minggu gara-gara ada yang meninggal. Cuma karena gara-gara alat bor yang bocor arus listriknya. Kayak gitu ya. Jadi kenapa si peralatan masuk aspek K3? Karena alat kerja juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja juga. Oke. Next, lalu ada juga faktor lain yaitu lingkungan ya. Di sini aspek K3 atau enviro, pada bidang enviro ya, mencegah pencemaran dan bahaya lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas industri ya. Jadi jangan sampai proyek yang Anda tangani ternyata limbah semennya kemana-mana ke rumah warga, atau ada asap yang akhirnya ke perkampungan, atau air oli atau limbah B3 masuk ke perkampungan. Ini tidak diperbolehkan ya, karena ini masuk ke dalam aspek K3. Ya. Oke, di sini kenapa melindungi pekerja dari kecelakaan? Karena di proyek konstruksi ini merupakan sebuah bidang pekerjaan yang tingkat kecelakaannya sangat tinggi ya. Bisa orang terkilir, bisa patah,
tulang, bisa kejedot gitu, atau sampai parahnya ada gerinda yang mata gerindanya terbang kemana-mana, kadang si helmnya bikin helm pecah, kena kacamata dan lain sebagainya. Ya. Lalu aspek alat ya, jangan sampai alat kita mengalami kecelakaan. Contohnya kayak truk terguling, ada eskavator yang ketanam gitu ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Makanya di seyogyanya ya sebagai seorang engineer harus bisa memitigasi potensi-potensi bahaya yang bisa terjadi. Ya, seandainya kerjaannya nggak safety, ya wajib kita hentikan ya. Nggak cuma tugas safety officer, tapi tugas seorang pengawas atau pelaksana juga untuk memitigasi atau melakukan mapping potensi-potensi bahaya yang akan terjadi di lapangan. Ya. Tidak cuma alat, ya jangan sampai juga aktivitas kita di industri mencemarkan lingkungan. Ya. Jangan sampai ada limbah yang keluar, jangan sampai ada asap yang sporadis ke warga dan lain sebagainya. Oke, next. Lalu Undang-Undang K3 apa aja sih isinya? Nah, ini di sini Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja ya. Mengatur kewajiban pengusaha menyediakan lingkungan kerja dan aman. Oke. Makanya kalau Anda nanti menjadi seorang direktur atau menjadi seorang project manager ya, Anda punya kewajiban nih mengatur dan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Ya. Jadi seandainya hal ini tidak Anda penuhi, pekerja Anda menjadi tidak aman ya, mengakibatkan biasanya ada paling rendahnya LTI, lost time injury ya. Nah, maka Anda sebagai penanggung jawab proyek ya, penanggung jawab proyek Anda memiliki tanggung jawab dan berhak dilakukan tindakan kriminal ya atau pidana ya. Jadi seandainya dalam sebuah proyek ada kita sebut ada beberapa kecelakaan kerja, salah satunya ada LTI. LTI itu sama dengan lost time injury. Nah, ini dua kecelakaan yang paling parah, lost time injury. Yang terakhir adalah fatality atau kematian. Oke. Nah, kita sebagai project manager atau sebagai penanggung jawab project ya harus menghindari kecelakaan kerja. Salah duanya ini LTI dan fatality. Ini jangan sampai terjadi. Nah, apa itu LTI? LTI ini adalah kecelakaan yang mengakibatkan tenaga kerja kita tidak bisa melakukan pekerjaannya, apapun itu bentuknya. Nah, biasanya LTI ini berupa patah tulang atau jari yang putus atau apa gitu ya, mengakibatkan tenaga kerja nggak bisa melanjutkan pekerjaannya. Ini kita sebut dengan LTI. Lalu ada yang kedua, kecelakaan yang kedua yang kita sebut dengan fatality atau kematian. Nah, ini apabila dua hal ini terjadi di proyek Anda, ya, maka Anda harus siap-siap diproses secara hukum. Ya. Oke. Lalu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga, ya, mengatur hak pekerja menolak pekerjaan berbahaya. Ya. Anda nggak bisa maksa tenaga kerja Anda naik-naik ke atas, sementara kondisinya nggak safety. Maka hak pekerja juga berhak untuk menolak pekerjaan tersebut. Ya. Kalau Anda maksa, ya Anda siap-siap berhubungan dengan hukum. Ya, oke. Next. Lalu ada juga
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yaitu tentang SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja yang berbasis dengan Plan, Do, Check, Action. Ya, di sini lebih terintegrasi lagi. Jadi kerjaan itu harus direncanakan, lalu setelah direncanakan dilaksanakan, setelah dilaksanakan itu harus dicek kembali, apabila ada hal yang perlu direvisi baru action, ya harus diulangi lagi. Nah, di sini berlaku bagi perusahaan dengan jumlah pekerja lebih dari 100 orang atau dengan potensi bahaya yang tinggi. Oke. Nah, di sini lalu next ada regulasi SKK Migas, saya tambahkan di sini. Regulasinya adalah mewajibkan perusahaan hulu migas menerapkan standar HSSE, ya, Healthy, Safety, Security, dan Environment. Ya. Oke, lalu pada perusahaan migas juga mengatur life saving rule. Ya. Di sana ada sebuah proses yang spesial atau yang hanya ada di perusahaan migas, ya, yaitu PTW, Permit to Work, Emergency Response Plan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini tadi si Undang-Undang Nomor 1 tuh kayak gimana? Emang ada nih Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, di sini saya share ada ya. Nanti presentasikan hal lain. Window. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa peraturan. Mana ya? Nah, pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 1 tahun 1970. Nah, ini kesehatan dan keselamatan kerja. Jangan nggak main-main, ini undang-undang dari Presiden Republik Indonesia meskipun tahunnya 1970. Ya, di sini dijelaskan segala hal menyangkut tanggung jawab perusahaan konstruksi, ya, harus melakukan keselamatan kerja. Oke. Next, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012. Nah, ini sama. Nah, tapi di sini Nah, ini Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, ya. Ini PR. Jadi sebagai senjata Anda nantinya apabila terjadi Anda nanti digugat secara hukum akibat kecelakaan kerja yang di tempat proyek yang sedang Anda tangani. Nah, di sini harus bisa dipahami dulu nih. Jadi jangan sampai terjebak oleh gugatan-gugatan perkara hukum. Oke, kita kembali lagi. Nah, oke. Nah, di sini ternyata, ya, sektor konstruksi itu menyumbang 30%, ya, sampai 40% kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Bisa dibilang mayoritas, ya, kalau 30% begini mah, ya. Jadi banyak sekali kecelakaan kerja yang terjadi di proyek konstruksi ini, 30% sampai 40%. Entah itu kren yang rubuh, entah itu ekskavator yang terguling, entah itu dump truck yang ngeloyor, dan lain sebagainya. Tinggi sekali. Nah, ini PR kita semua nih, supaya si angka ini tuh bisa turun nih, ya. Padahal ini dilakukan surveinya belum terlalu lama nih, tahun 2022, ya. Kalau surveinya tahun 1950, 1970 oke lah. Cuman ini masih baru 2022, kok bisa 30%, ya. Jadi memang standar safety di dunia konstruksi ini sangat rendah nih. Nah, ini PR kita semua nih, jangan sampai hal-hal kecelakaan ini bisa terjadi di proyek Anda tangani, ya. Oke, kecelakaan yang terjadi rata-rata adalah jatuh dari ketinggian,
ada tertimpa material, ada alat berat yang trouble, ketiban alat berat, kesodok loader, kesodok bulldozer, kegeleng eksa, dan lain sebagainya. Lalu listrik ya, listrik itu biasanya adalah arus pendek atau short. Nah, ini pengalaman pahit yang pernah saya alami juga di sebuah lokasi proyek, mengakibatkan fatality nih. Jangan sampai terjadi di proyek yang Anda tangani nantinya. Ya, arus pendek. Cuma sepele arus pendek tapi bisa menyebabkan kematian. Lalu pada sektor migas, apa aja nih si kecelakaan yang biasa terjadi? Okay. Karena migas ini banyak berhubungan dengan hot work, ya, pekerjaan panas. Di sini resiko yang biasa terjadi ini adalah kebakaran, ada ledakan, ada paparan gas H2S, lalu ada confined space atau bekerja dengan area terbatas. Bekerja pada area terbatas. Nah, maksudnya ini bekerja area terbatas ini ketika seseorang harus melakukan pengelasan, ternyata ngelasnya harus sambil ngangkang atau harus sambil jongkok, ya, mengakibatkan dia ruang geraknya terbatas, gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan confined space. Oke. Nah, di sini ternyata pada migas lebih banyak terjadi akibat human error, ya, akibat kesalahan manusia sendiri dan tidak taat terhadap prosedur. Oke. Lalu peran kita di sini merancang konstruksi yang aman untuk dikerjakan, design for safety, ya. Jangan sampai konstruksi yang kita kerjakan ini ternyata malah bikin balok, ya, boloknya ternyata tidak sesuai dengan tinggi manusia secara normal, mengakibatkan orang kejedot kepalanya. Nah, ini tanggung jawab kita nih, jangan sampai desain konstruksi kita ini nggak aman nih sama pengguna. Lalu kita juga harus menentukan metode kerja yang sesuai dengan standar keselamatan, ya. Jangan sampai kerjaannya galian, ternyata Anda memaksakan diri menggalinya menggunakan tenaga orang, bukan pakai ekskavator. Itu juga tidak sesuai dengan standar keselamatan. Atau misalkan pekerjaan ketinggian, ternyata di high-rise building yang Anda desain, yang Anda kerjakan, tidak ada scaffoldingnya, tidak ada guardingnya, tidak ada railingnya. Ini jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi metode kerja ini harus Anda desain sedemikian rupa sehingga memenuhi standar keselamatan. Oke. Nah, lalu Anda juga punya kewajiban, yaitu mengintegrasikan aspek ketiga dalam jadwal proyek dan perencanaan site, ya. Oke. Jangan sampai lahannya masih becek nih, lahannya masih lumpur, ya. Anda maksain ngecor dalam kondisi hujan, penuh lumpur dan lain sebagainya. Begitu datang truk mixer, ternyata truk mixernya karena lumpur jadinya ngeloyor ke sana kemari. Lalu ada tenaga kerja yang lagi ngelamun ketabrak sama TM, kan repot, ya. Jadi kita harus rencanakan proyek itu memenuhi aspek ketiga dalam penjadwalan proyek. Oke. Lalu Anda juga punya kewajiban untuk meninspeksi, ya, terhadap alat scaffolding APD untuk pekerjaan beresiko tinggi, ya. Misalkan si gerinda ternyata nggak punya covernya, maka Anda punya kewajiban untuk menghentikan pekerjaan tersebut. Lalu ada scaffolding, misalnya scaffolding dari joinannya kurang bagus, masih goyang-goyang, Anda punya kewajiban untuk menghentikan pekerjaan tersebut, ya. Lalu ada APD-nya ternyata nggak lengkap nih, helmnya udah pada retak atau sepatunya pada nggak pakai sepatu safety, ya, oke. Anda punya kewajiban juga untuk menghentikan pekerjaan tersebut, ya. Oke. Lalu kita juga punya kewajiban, ya, membimbing pekerja melalui toolbox meeting, safety induction, dan
sosialisasi prosedur. Oke. Di sini beda ya, ada toolbox meeting, ada safety induction, lalu ada sosialisasi prosedur. Nah, toolbox meeting, safety induction, ini beda ya, ada safety induction yaitu penjelasan ke seluruh aspek safety. Ini saya cuma garis besarnya aja, aspek safety pada keseluruhan proyek ya. Jadi ketika misalnya Anda akan memasuki sebuah project ya, nah seyogyanya harus dilakukan safety induction. Ya, safety induction itu dilakukan sebuah kayak penjelasan ya, kayak training ya, bahwa area yang bisa Anda masuki bla bla bla, area yang tidak boleh dimasuki ini, nomor kontak kondisi emergensi siapa, ambulan ada di mana. Nah, ini harus dilakukan safety induction ketika Anda akan beraktivitas pada sebuah proyek yang belum dikenali ya, yang baru terhadap orang yang baru memasuki lokasi proyek. Ya, harus dilakukan safety induction. Dijelaskan, oh ini emergency way-nya di mana nih? Kalau terjadi kebakaran, Anda harus larinya kemana? Nah, di sini dijelaskan pada safety induction. Nah, biasanya kalau orang yang belum melakukan safety induction, dia tidak diperbolehkan memasuki lokasi project. Ya. Lalu next ada toolbox meeting. Nah, ini adalah aktivitas rutin yang dilakukan di lapangan ya, berupa penjelasan aspek-aspek safety yang harus tenaga kerja penuhi dalam melakukan pekerjaannya pada waktu tertentu. Oke. Nah, toolbox meeting ini berupa penjelasan singkat ya terhadap tenaga kerja. Biasanya pagi-pagi ketika sebelum pekerjaan dimulai, diajak kumpul semua tukang, ada tukang gali, ada tukang las, ada tukang listrik, ada tukang kayu, dikumpulin semuanya. Lalu dijelaskan aktivitas yang akan dikerjakan hari itu apa aja. Lalu aspek safety yang harus diperhatikan apa aja ya. Jadi ini lebih ke teknis ketika pekerjaan dimulai. Ini biasanya dilakukan setiap hari atau minimalnya seminggu sekali toolbox meeting itu. Lalu next sosialisasi prosedur. Nah, ini dilakukan penjelasan ketika ada prosedur baru, atau bisa gradual juga, bisa setiap 2 minggu, bisa setiap 1 minggu dijelaskan, oh ini prosedur safety kita begini kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Jangan sampai saya cuma ngedongeng sendirian nih. Ada pertanyaan sampai sini?
Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, di sini emang nggak ada perhitungan, Pak, ya. Di sini kita nggak ada perhitungan, tapi nanti sekitar pertemuan ke berapa saya akan melakukan simulasi perhitungan apa ya, safety apa gitu nanti, safety lifting mungkin ya. Nanti mungkin di pertemuan keberapa kita akan melakukan simulasi perhitungan. Nah, tapi pada pertemuan ini dan pertemuan lain kebanyakan kita akan ngedongeng mengenai aspek-aspek safety dalam pekerjaan proyek. Oke. Nah, di sini tak henti-hentinya saya jelaskan bahwa kecelakaan kerja di proyek itu sangat tinggi ya. Banyak banget kecelakaan kerja yang terjadi ya, bisa terjadi sama saya, bisa terjadi sama Anda juga ya. Oke, salah satunya ini adalah kren tumbang di proyek flyover di Jakarta. Kalau nggak salah di sekitar Manggarai. Nah, ini ya. Nah, di sini ternyata ada namanya traveler ya. Traveler keren untuk mengangkat girder, ternyata dia tumbang lalu menghantam pemukiman. Ini adalah traveler untuk mengangkat box girder. Ini malah tumbang nih, si kerennya jatuh. Jangan sampai terjadi karena kerennya mahal, girdernya mahal, apalagi nyawa orang yang kehantam sama ini keren. Ya, ini cukup fenomenal. Ini terjadi di Jakarta ketika project, kalau nggak salah project ini apa namanya, rel dari Manggarai ke Jatinegara kalau nggak salah. Oke. Next ada juga ledakan kilang minyak di Cilacap tahun 2021. Sorry ya, yang keren dulu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Nah, ternyata operatornya tidak bersertifikat. Nah, ini yang jadi penyakit di proyek rata-rata. CEO-nya nggak ada, sekalipun ada expire, tidak ada atau expire ya. CEO-nya nggak ada atau expire, ini yang sering terjadi di lapangan ya. Kadang bocah baru lulus SMP, putus sekolah, suruh jadi operator kren, suruh ngangkat-ngangkat barang yang puluhan ton ya. Dia nggak ngerti hukum, dia nggak ngerti resiko, angkat aja ternyata rubuh. Nah, ini ya, karena CEO-nya nggak ada nih. Oke. Lalu next, kenapa bisa terjadi load chart-nya nggak diperhatiin sama si operator ya. Jadi di dalam kabin kren ini ada load chart ya. Load chart itu berapa ton sih barang yang sedang diangkat, dia ada nih ya. Ada meteran untuk mengukurnya ya. Lalu ada standarnya juga ya, ada speknya juga. Ini kren nggak boleh ngangkat lebih dari 70 ton misalkan ya. Dia nggak diperhatiin, ternyata yang dia angkat ada 75 ton ya. Udah load chart-nya nggak diperhatiin, kapasitasnya melebihi kemampuan ini kren yang mengakibatkan krennya rubuh ya. Nah, ini kecelakaan pada traveler ya, atau alat untuk ngangkut si girder. Oke, next ada juga ledakan kilang minyak ini di Cilacap tahun 2021 ya. Nah, ini kayak apa, perang di Yaman ya. Kenapa? Ternyata karena ada pekerjaan las ya, ada hot work, pekerjaan las ya, tapi prosedur permit to work-nya tidak jalan. Dia nggak ada izin, nggak ada yang tahu kalau dia mau ngelas ya, nggak ada izin kalau dia mau ngelas ya. Ternyata ada minyak yang bocor atau gimana yang mengakibatkan terjadinya ledakan ya. Nah, ini salah beberapa kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi di tempat Anda, bisa saja terjadi di tempat saya ya. Jadi kecelakaan itu bisa terjadi di mana-mana ya, kita harus aware untuk itu. Oke, gitu aja dari saya. Sampai sini ada pertanyaan?
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Sebentar saya screenshot dulu. Materi ini sudah saya share di Adlink, silahkan dicek ya. Kalau memang kalau Anda kesulitan untuk mengaksesnya, silahkan hubungi saya secara langsung ya. Gitu. Oke. Pak, Ya, saya mau ngomong terkait absensi. iya. Ini kan jadi takutnya ada mahasiswa yang kerjanya sip-sipan, terus kan kita nge-zoom-nya juga di hari Sabtu gitu ya, Iya. di jam 9. Takutnya ada mahasiswa yang kerja sip-sipan, mending kita ngabari dulu aja Bapak ya, takutnya dari kita nggak bisa gitu. Gini aja sih Pak, saya juga orang kerja ya, saya paham. Anda ngabari saya juga percuma, soalnya saya nggak fokus di satu mahasiswa. Gitu. Oke, Pak. Ya, gini aja, kalau memang ada kerja yang shift-shiftan, saya juga paham, saya juga orang kerja juga. Silakan join, tapi tulis di chat, Pak, maaf saya sambil kerja atau gimana. Jadi kalau saya tanya nggak nyangkut-nyangkut, nggak saya usir. Oke, siap Pak. Itu aja ya. Soalnya saya nggak mungkin satu-satu, oh ini lagi kerja atau gimana gitu ya. Nggak mungkin Pak. Ya. Saya pasti screenshot yang ada aja di sini. Oke, Gitu. siap. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Udah aman ya Pak. Ya, oke. Ya Pak. Oke. Gitu aja mungkin dari yang dapat saya berikan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Bapak izin. Iya, silakan. Tadi kan nambahin punya Syahnejar tentang kayak apa namanya kalau misalkan ada yang nggak masuk, gimana kalau misalkan setiap pertemuan itu dibikin rekam layar, jadi takutnya untuk teman-teman yang nggak bisa join atau misalkan join tapi nggak ngedengerin kayak karena ada pekerjaan, jadi tetap bisa ngedengerin di lain hari atau di lain waktu gitu. Recording sih saya rekam ya, Zakira ya. Saya rekam pasti tiap hari. Cuman yang seperti semester-semester sebelumnya, kadang bisa, kadang enggak gitu. Kalau bisa saya rekam, saya save. Kalau enggak ya mau gimana. Soalnya kan tergantung dari sinyalnya juga gitu. Gitu, Zakira. Insya Allah saya rekam setiap pertemuan. Cuman kalau ternyata tidak berhasil saya upload ya, so sorry gitu. Mungkin, tapi kan ada, kadang suka ada kelas lainnya nih, kelas lainnya berhasil baru saya upload yang mana gitu mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke Bapak, maaf. Pak, satu lagi Pak. Ya. Kan takutnya ini ya kalau saya nggak boleh gitu bawa HP. Jadi boleh nggak saya kabari dulu gitu ke Bapak, misalkan Pak saya izin lagi nggak bisa gitu. Oke. Boleh nggak Pak kok? Bisa aja sih, bisa aja. Tapi gini aja, Syahnejar, selain itu, misalkan Anda, kan saya suka share linknya ya, share linknya mungkin setengah jam sebelumnya. Kalau bisa sih join aja dulu, tapi HP-nya tinggalin di mana gitu. Misalkan langsung lanjutkan kerja. Gitu aja ya. Oke. Ya. Nanti diusahakan Pak. Ya, usahain kayak gitu aja. Soalnya saya kalau di PM11 ya saya kalau 1-2 sih bisa ya. Kalau ada 5 tiap kelas, ada berapa kelas nih? Lupa saya. Gitu ya. Oke ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi? Oke, mungkin nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.